Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Rika ya yang tadi malam nelpon saya. Iya Mbak. Ada apa kabar Rika hari ini? Kabar kalau dari fisik sehat Mbak, alhamdulillah. Terus apa nih yang nggak sehat nih? Kantong Mbak nggak sehat. Kantong. Selain itu, Batin juga sedikit. jadi apa yang ingin Rika lakukan hari ini dengan saya? Saya hari ini pengen bimbingan konseling sih sama Mbak. Bimbingan konseling. Nah, sebelumnya apakah Rika udah tahu mengenai bimbingan konseling itu apa? Saya cuman sering dengar aja sih Mbak tentang bimbingan konseling itu. Apa yang Rika tahu tentang bimbingan konseling? Kalau dulu tuh waktu sekolah tuh saya sering konseling. Jadi konseling itu kayak sesi saya curhat sama guru BK saya gitu. Oke. Nah, yang Rika maksud dengan bimbingan konseling itu adalah di mana Rika sebagai seorang klien datang kepada seorang konselor saya untuk memecahkan atau mencari suatu solusi dari permasalahan Rika. Seperti itu. Jadi, gimana nih Rika udah tahu tentang bimbingan konseling? Udah. Terus gimana nih? Saya pengen konseling, cuman kan Mbak saya malu gitu. Malu kenapa nih Rika? Karena saya tuh termasuk orang yang nggak mudah cerita gitu kan ke orang. Jadi saya khawatir ketika saya menceritakan tentang privasi saya itu menyebar kemana-mana. Oke, berarti Rika takut kayak rahasia itu terbuka di sini ya. Nah, gini Rika, di dalam bimbingan konseling ini ada namanya beberapa asas. Ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan, keterbukaan, dan juga asas kerahasiaan. Nah, jadi Rika nggak usah khawatir. Di sini di konseling ini Rika itu akan dijaga kerahasiaannya, semua ceritanya itu akan dijaga karena dalam konseling ini juga ada kode etiknya. Nah, ketika saya nantinya jika saya membuka permasalahan Rika kepada orang lain, saya juga akan kena imbas. Jadi Rika tuh di sini tenang aja. Rika bisa mengeluarkan semua perasaan unek-unek Rika di sini dengan tanpa takut permasalahan itu akan disebarluaskan gitu. Jadi gimana nih Rika udah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap, saya percaya sih Mbak. Kalau privasi saya itu tidak akan menyebar kemana-mana. Oke, bagus banget seperti itu. Jadi permasalahan apa nih yang ingin Rika ceritakan? Jadi gini Mbak, sekarang itu kan saya lagi menjalani kuliah program S1 ya. Alhamdulillah udah semester 7, kalau sebentar lagi disusun skripsi, dan setelah lulus nanti saya itu minat untuk melanjutkan S2. Tapi saya masih bingung gitu Mbak. Bingung apa yang Rika bingungin? Bingungnya gini, saya tuh sebenarnya anak yang nggak terlalu, bukan karena mungkin dari SMP itu main terus ya Mbak ya. Jadi kalau pas belajar itu seringnya main gitu kan. Kalau belajar itu bukan saya kadang yang belajar gitu, tapi teman saya gitu. Saya selalu minta tolong untuk mengerjakan tugas dan sebagainya gitu kan. Jadi yang saya pengen kuliah tinggi-tinggi, tapi saya takut saya itu nggak mampu gitu Mbak. Kayak mau lanjut S2 kira-kira saya tuh mikir nanti kalau aku lanjut kira-kira aku sanggup nggak ya ngejalannya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak lanjut juga rasanya sayang gitu, selagi masih ada kesempatan kenapa nggak lanjut gitu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Rika udah pernah menceritakan ini kepada orang tua? Sebenarnya kalau menceritakan untuk S2 itu udah ada gitu, cuman saya itu nggak cerita kalau misalnya saya masih ragu untuk S2 gitu. Justru malah memang orang tua saya itu menyuruh ya udah S2 aja gitu, tapi saya masih meragukan diri saya sendiri. Kenapa Rika merasa ragu sama diri Rika sendiri nih? Ya karena saya bilang tadi, saya tuh bukan tipe orang yang suka belajar gitu. Jadi saya khawatir ketika nanti saya lanjut S2 di pertengahan jalan saya merasa capek, saya merasa bosen, dan saya nggak sanggup melanjutinya. Kan sayang di biayanya gitu kan Mbak. Sayang juga udah dijalanin tapi nggak diterusin. Oke. Jadi Rika udah coba untuk ngomong jujur kepada orang tua kalau misalnya Pak saya ini nggak sanggup loh gitu. Gimana? Rika udah coba bicara? Belum. Apa setelah ini Rika ingin coba bicara kepada orang tua? Untuk sekarang ya Mbak, untuk sekarang ini sepertinya belum, tapi nggak tahu nanti beberapa hari ke depan atau ke depannya itu bagaimana. Oke, selain itu apalagi sih yang membuat Rika ragu untuk nggak mau S2 gitu? Karena saya pengen nikah. Oh, Rika pengen nikah. Apakah
apakah Rika benar-benar udah siap nih untuk nikah nih? Kalau ditanya sebenarnya saya juga nggak tahu sih standar perempuan siap nikah itu apa, apakah memang udah dewasa dan segalanya saya nggak tahu, cuman saya merasa kayaknya saya udah perlu nikah gitu. Oke. Rika yakin kalau misalnya Rika udah mau nikah gitu kan, terus Rika juga udah mau ngomong sama orang tua gitu. Selanjutnya Rika udah tahu belum nih apa kira-kira yang akan Rika lakuin gitu, apa masih ada hal-hal lain yang buat Rika ragu dalam isi hati Rika? Kalau misalnya hal-hal yang ingin dilakukan sebenarnya banyak sih mbak, banyak sekali planning saya ke depan, cuman saya belum bisa memfokuskan setelah ini aku mau ini gitu. Saya belum bisa untuk fokus kepada satu titik gitu. Kadang kan ada orang-orang yang setelah lulus kuliah itu dia memang mau S2, gimana pun caranya dia harus S2. Tapi kalau saya masih pengen banyak gitu. Dibilang S2 saya pengen, dibilang menikah juga saya merasa diri saya kayaknya udah harus perlu nikah nih gitu kan. Di sisi lain juga saya pengen belajar banyak, belajar, tapi belajar itu saya ingin lebih mendalami belajar Al-Quran gitu. Masya Allah, bagus dong berarti cita-cita Rika. Hal fokus lainnya kayak misalnya aku takut nanti kalau misalnya aku S2 pikiran-pikiran lain gitu, ada yang mengganjali pikiran Rika? Pikirannya itu maksudnya yang menjadi penghambat S2 ya Mbak? Iya. Ya itu tadi, kalau misalnya saya lanjut S2, yang saya khawatirkan itu sulit mendapatkan jodoh gitu. Karena gini Mbak, saya tuh sering mendengar ya, ketika perempuan itu pendidikannya jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, maka laki-laki itu akan insecure gitu. Walaupun saya tahu jodoh itu nggak akan kemana gitu kan Mbak, tapi saya khawatir pertama orang tua saya akan memberikan mahar saya, kedua laki-laki itu akan insecure dengan saya, dan akhirnya saya lama menikah gitu. Istilahnya saya apa sih kalau misalnya kita lama menikah itu perawan tua. Ya gitu ya. Oh, berarti bisa dapat disimpulkan kalau Rika takut S2 itu yang pertama karena pikiran kalau saya pendidikannya tinggi saya nggak dapat calon suami gitu kan. Terus juga saya tuh takutnya saya nggak sanggup, ada rasa ingin menikah. Jadi gini Rika, masalah jodoh, kematian dan lain sebagainya kan udah diatur nih sama Allah. Kalau Rika memang ngerasa Rika ingin melanjutkan S2, jadi Rika tuh nggak usah punya pikiran saya takut nggak ada laki-laki lain. Bisa jadi setelah Rika nantinya S2 itu suami atau laki-laki yang datang ke Rika tuh titelnya itu lebih tinggi daripada Rika gitu. Kalau misalnya Rika dibilang saya takut mbak, saya nggak mampu gitu kan, kita kan harus terus belajar Rika kan. Proses belajar itu nggak hanya sampai S1. Kalau Rika memang ingin dan memang mau sekali untuk S2 ya kenapa enggak gitu kan. Dan masalah Rika ingin menikah nih gitu kan, Rika tanyakan dulu sama diri Rika gitu kan. Tadi kan Rika udah bagus, Rika udah tahu nih saya belum cukup mbak, apa saya udah cukup untuk menikah. Rika bisa ngelakuin kayak konsultasi ke memang paham sama Rika gitu kan, apakah saya udah siap menikah atau belum gitu. Setelah itu Rika juga mungkin bisa sholat istikharah, mencari jawaban lewat doa-doa Rika seperti itu. Jadi gimana nih Rika, apakah ada hal lain? Kayaknya cukup sih mbak. Oke. Gimana nih perasaan Rika setelah melakukan konseling hari ini? Perasaannya alhamdulillah sedikit lega karena udah tercurahkan semua. Masya Allah, amin, alhamdulillah. Jadi setelah ini apakah Rika sudah mengetahui hal-hal apa aja yang ingin Rika lakuin gitu untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif yang Rika rasakan tadi? Insya Allah udah ada gambaran sih nanti setelah ini harus kayak mana. Gimana contohnya tuh? Ya berarti kan kayak yang Mbak sampaikan tadi kan, kita nggak perlu negatif thinking dulu ya Mbak, ketika kita punya cita-cita gitu kan. Karena apa yang menurut saya, apa yang saya cita-citakan itu adalah sesuatu yang bagus gitu kan. Ya nggak semua orang punya dia seperti itu gitu. Jadi setelah ini yang harus saya lakukan itu berarti saya harus memantapkan diri saya gitu, meyakinkan diri saya kalau jodoh itu nggak akan kemana. Kalau misalnya saya memang niat untuk belajar, Allah pasti akan memudahkan jalannya. Masya Allah, berarti sampai sini Rika sudah benar-benar mengetahui ya. Alhamdulillah. Selain itu apakah ada masih yang mengganjal di isi hati Rika? Alhamdulillah nggak ada sih mbak. Jadi konselingnya
menurut saya cukup sampai di hari ini. Oke, lain kali jika memang ada rasa mengganjal lagi di hati Rika, ada hal-hal yang ingin ceritakan lagi, Rika bisa langsung datang kemari lagi ya. Insya Allah. Saya tunggu ya Rika kedatangannya. Insya Allah, Semoga Mbak. masalahnya cepat selesai. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak ya atas konsultasinya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rika.